Episode ke-28. Liliana masih memegang pipinya yang memerah. Rahangnya terkatup rapat, menahan amarah. "Tunggu saja, Riana," serunya. Tetapi Riana sudah berjalan pergi, menggenggam tangan Alif, keluar dari aula. Langkah mereka cepat, tetapi tidak sepatah kata pun terucap. Hanya suara napas mereka yang berat, bercampur dengan detak jantung mereka yang belum mereda. Sebelum mereka menyadarinya, udara sore menyambut mereka dari luar gedung. Dengan lembut, menampar wajah Riana yang masih panas karena emosi. Tangan Riana masih erat menggenggam tangan Alif saat mereka melewati halaman pos kesehatan. Dia tidak menyadari bahwa langkahnya terus menanjak. Sampai akhirnya, mereka tiba di sebuah bukit kecil di belakang desa, di mana langit mulai berubah menjadi jingga keemasan. Begitu napasnya kembali teratur, Riana menyadari bahwa dia masih menggenggam tangan Alif. Riana sedikit tersentak, buru-buru melepaskan genggamannya dengan wajah canggung. Aku minta maaf, Aa. Aku tidak bermaksud," katanya gugup. Alif hanya menatapnya dengan tenang. Kemudian, ia mengulurkan tangan ke rambut Riana, mengelusnya dengan lembut sambil berkata, "Bagus sekali, Riana. Terima kasih karena berani membela diri." Riana terjiung. Napasnya tidak sepenuhnya stabil. Matanya perlahan menatap wajah Alif yang tampak begitu tenang, meskipun pelipisnya basah oleh keringat. "Mengapa kau mengatakan itu?" tanyanya pelan, hampir tak terdengar di antara desiran angin lembah. "Aku hanya menampar adikku sendiri." Alif menghela napas, menarik tangannya dari rambut Riana, lalu ia menoleh ke langit yang kini berubah merah. Terkadang menegakkan kebenaran membutuhkan menyakiti seseorang yang kita cintai. Tapi kau tidak melakukannya karena kau membencinya, kan? Riana hanya menunduk. Jari-jarinya mencengkeram ujung mantel putihnya, masih mencerna kejadian beberapa saat yang lalu. Bagaimana ia bisa berani melawan kakaknya yang telah memfitnahnya di depan Alif? "Aku hanya ingin membela seseorang yang menganggapku berharga, dan aku tidak ingin orang itu kecewa karena telah membelaku," kata Riana. Alif melangkah lebih dekat, berdiri di sampingnya. "Apakah orang itu aku?" "Riana, terima kasih Aa, karena tidak terpengaruh oleh kata-kata Lili." "Terima kasih karena telah mendukung dan mempercayaiku," kata Riana lembut. "Aku telah berjanji, aku pasti akan menepatinya." "Riana," pikir Alif, menatap Riana. "Hening." Hanya suara jangkrik yang mulai terdengar dari balik semak-semak, mengiringi senja yang perlahan turun. Riana melihat ke bawah bukit, tempat pos kesehatan kecil berdiri di tengah padang rumput. "Aku takut, Aa. Setelah ini, mungkin tidak ada yang akan mempercayaiku lagi jika semua orang pergi." Suara Alif lembut, namun yakin. "Setidaknya masih ada aku yang tidak akan pergi kemanapun." Riana berbalik cepat, matanya melebar tak percaya. "Apa maksudmu?" Alif menatapnya, kali ini tanpa senyum. Tatapannya begitu dalam sehingga membuat dada Riana berdebar tak terkendali. "Hiana," katanya serius, "aku tidak hanya terkesan dengan keberanianmu hari ini." Alif menunduk, mengambil sehelai rumput hijau yang tumbuh di dekat kakinya. Ia memutarnya perlahan di antara jari-jarinya, membentuk lingkaran kecil, lalu dengan hati-hati menyambungkan ujung-ujungnya. Riana hanya bisa menyaksikan dalam diam. Napasnya tertahan, dadanya terasa hangat dan sesak, seolah ada sesuatu yang ingin keluar, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Ketika Alif berdiri lagi, dia mengulurkan cincin rumput itu ke arah Riana, lalu perlahan berlutut di depannya. Gerakannya tenang, tetapi matanya dalam, seolah menimbang setiap kata yang akan diucapkannya. "Riana," katanya lembut namun tegas, "semalam kau bilang kau butuh bukti, bukan janji. Dan aku menyadari selama ini aku hanya berdiri di dekatmu tanpa benar-benar menunjukkan apa artinya aku masih di sini." Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap cincin rumput di tangannya. "Ini hanya sehelai rumput, tidak berharga, mungkin akan cepat layu. Tapi aku ingin kau tahu satu hal.
bahwa aku serius. Aku ingin tetap di sisimu. Apapun yang dikatakan orang lain, aku tidak akan pergi. Riana membeku. Tatapannya beralih dari cincin itu ke wajah Alif. Sinar jingga senja jatuh di antara mereka, seolah waktu berhenti untuk mendengar kata-kata itu. Tapi, kenapa? Suaranya serak. Aku bukan siapa-siapa, Alif. Aku bahkan belum selesai memperbaiki diriku sendiri. Alif tersenyum tipis, tetapi matanya masih tampak dalam. Justru karena kau jujur tentang itu. Karena kau berani mengakui kau takut. Karena kau masih berdiri meskipun semua orang menyalahkanmu. Dan karena itu, ia menatap cincin rumput di tangannya. Aku memilihmu, Hyena Terjiong. Air matanya jatuh sebelum ia bisa menghentikannya. Bolehkah? Aku. Suara Alif melembut, tetapi nadanya tetap yakin. Memakainya, Riana hanya mengangguk perlahan. Dengan gerakan lembut, Alif mengambil tangan Riana dan menyelipkan cincin rumput itu ke jari manisnya. Sentuhannya ringan, tetapi meninggalkan getaran hangat yang menyebar ke dadanya. Riana menatapnya. Napasnya hampir tidak teratur. Di bawah langit senja yang redup, semuanya terasa begitu tenang, seolah dunia berhenti hanya untuk mereka berdua. Namun, tepat ketika cincin rumput itu hampir sempurna melingkari jari manisnya, udara tiba-tiba terasa berbeda. Angin yang awalnya lembut tiba-tiba menjadi dingin, membawa suara yang begitu familiar sehingga memecah keheningan. Riana, kau tidak boleh menerimanya. Riana membeku. Suara itu, suara yang pernah sangat dikenalnya, tetapi tidak lagi ingin didengarnya. Perlahan, ia menoleh ke arah sumber suara itu, dan di ujung jalan berdiri seorang pria dengan tatapan tajam dan rahang terkatup. Septian melangkah mendekati Riana dan Alif. Napasnya terengah-engah, matanya menatap tajam ke arah mereka berdua. Jangan terima dia, Riana, katanya lagi. Kali ini dengan nada memohon yang tersembunyi di balik amarahnya. Tubuh Riana menegang. Alif yang berdiri di sampingnya segera dengan lembut memegang tangannya, memberi isyarat diam-diam, seolah berkata, tenang, jangan takut, aku di sini. Riana melirik Alif, menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Septian dengan keberanian yang baru terkumpul. Atas dasar apa kau memintaku untuk menolaknya? Tanyanya lembut, tetapi suaranya begitu tegas. Riana, kau milikku, hanya milikku. Suara Septian bergetar. Kau tidak bisa bersama orang lain. Aku tahu, di hatimu masih ada aku. Riana menggelengkan kepalanya perlahan. Ada kepahitan di matanya, tetapi juga ketegasan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Aku tidak menyangka, semakin lama kita bersama, semakin besar keegoisanmu. Kata-kata itu sangat menyakitkan Septian. Ia menelan ludah dengan susah payah. Dadanya terasa sesak. Mengapa dari sekian banyak kata yang ingin ia ucapkan, kata-kata itu yang keluar? Ia mengutuk kebodohannya sendiri. Riana, suaranya kini melemah, hampir gemetar. Aku tahu, aku memiliki banyak kekurangan, banyak kesalahan yang akhirnya membuatmu pergi. Tapi demi semua yang telah kita lalui, aku mohon, maafkan aku, kembalilah padaku. Riana, aku benar-benar menyesalinya. Hyena Terjiong. Kata-kata itu menggantung di udara, seolah-olah sebuah batu besar menekan dada siapapun yang mendengarnya. Angin sepoi-sepoi sore bertiup lembut, membuat helai rambutnya menari di wajahnya. Ia menatap Septian lama sekali, menatap sosok yang pernah sangat ia percayai, tetapi kini hanya menampilkan luka yang tak bisa lagi dijahit. Penyesalanmu datang terlambat, Tian, katanya lembut. Kembali? Itu tidak mungkin. Jalan kita berbeda. Aku dengan pilihanku sekarang, dan kau juga harus bahagia dengan pilihanmu. Alif menundukkan kepalanya sejenak, menahan napas, berusaha menjaga jarak dari perdebatan itu. Namun, genggamannya pada tangan Riana malah semakin erat, seolah memastikan Riana tidak goyah. Pandangan Septian tertunduk, matanya memerah. Ia melangkah setengah langkah ke depan, mencoba mendekat, tetapi langkahnya terhenti begitu melihat cara Alif melindungi Riana. Riana,
Kumohon beri aku satu kesempatan lagi. Aku berjanji. Rihanna, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan antara aku dan adikmu, itu hanyalah obsesiku. Yang benar-benar kucintai adalah kau. Rihanna, kau. Jadi kumohon, kembalilah padaku, kata Septian dengan suara gemetar. Matanya berkaca-kaca, menatap Rihanna, seolah semua harapannya bergantung pada jawaban wanita itu. Namun, Rihanna tetap diam. Ia hanya menatapnya tanpa ekspresi, seperti seseorang yang kehabisan air mata untuk meratapi masa lalu. Kesempatan, Rihanna akhirnya berbicara pelan. Tian, sudah berapa kali aku memberimu kesempatan untuk berubah, tapi setiap kali aku mencoba percaya, kau malah membuatku semakin ragu. Aku tak tahan lagi hidup dalam ketidakpastian yang kau ciptakan. Bahu Rihanna sedikit bergetar saat ia melanjutkan kalimatnya. Kau pria yang egois. Setelah bisa bersamanya, kau bilang itu hanya obsesi. Tapi saat kau diam-diam mendekatinya, kau menganggapnya duniamu. Suara Rihanna lembut, tetapi setiap kata menusuk tajam. Alif di sampingnya hanya berdiri diam, tetapi tatapan matanya jelas. Ia siap menjadi pendukung, bukan hanya pelarian. Septian menatap mereka berdua. Rasa panas menjalar di dadanya, antara amarah, kekecewaan, dan kehancuran. Bukan seperti itu, Rihanna. Aku baru menyadari, semuanya terlambat, jadi tolong mengerti situasiku, kata Septian mencoba sekali lagi untuk meyakinkannya. Sayangnya, Rihanna tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Ia hanya menggelengkan kepalanya. Jadi, kau benar-benar memilihnya, pria yang baru saja kau temui? Suara Septian meninggi, hampir kehilangan kendali. Rihanna menatapnya tajam. Ini bukan tentang berapa lama aku mengenalnya, tetapi bagaimana dia memperlakukanku. Dengannya, aku tidak lagi takut ditinggalkan. Aku tidak perlu menjelaskan semuanya untuk membela diri, tetapi aku sudah dipercaya. Kata-kata itu seperti cambuk bagi Septian. Ia terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak pernah bermaksud membuatmu kesepian, Rihanna. Aku hanya. Suara Septian tercekat. Ia bingung harus berkata apa lagi. Karena selama ini, apa yang telah ia lakukan memang mengecewakan Rihanna. Hanya apa, Tian? Tanya Rihanna lembut. Tidak ada jawaban. Ia menunduk sejenak sebelum menatapnya lagi. Bukan aku yang pergi, Tian. Kau membiarkanku pergi tanpa menyadarinya, apapun alasannya. Septian masih terdiam, tidak mampu berkata apa-apa. Dadanya naik turun, matanya kosong, menatap tanah, sampai pandangannya terangkat ketika ia melihat sesuatu yang membuat darahnya bergejolak. Rihanna menatap Alif, lalu perlahan memegang tangan pria itu dan membimbingnya untuk memasang cincin rumput di jari manisnya dengan benar. Gerakan sederhana itu terasa lembut, tetapi bagi Septian, pemandangan itu seperti pisau yang menusuk tepat di dadanya. Lepaskan Rihanna, bajingan, bentaknya. Tiba-tiba, napasnya berat saat ia mendorong bahu Alif dengan keras menggunakan tangannya. Tubuh Alif sedikit bergeser ke belakang, tetapi ia segera menahan diri, berusaha tetap tenang. Sejak awal, ia memilih untuk tetap diam karena ingin memberi Rihanna ruang untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa ikut campur. Tetapi ketika dorongan kasar itu datang, kesabarannya mulai menipis. Cukup, Septian, kata Alif dengan nada rendah namun tegas. Tatapannya dingin, tajam, tetapi terkendali. Namun Septian semakin kehilangan kendali. Kau pikir kau siapa? Sampai berani menyentuhnya di depanku? Alif mengangkat kepalanya perlahan. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum tipis. Bukan ejekan, tetapi keyakinan yang dingin dan mantap. Ia menyatukan jari-jarinya dengan tangan Rihanna, menggenggamnya erat, lalu mengangkat tangan itu ke udara di depan Septian. Aku, kata Alif dengan tenang namun tajam, pria yang akan menjadikan Rihanna ratu di rumahku. Kata-kata itu menusuk hati, bergema di antara mereka. Rihanna sesaat terkejut. Dada dan tenggorokannya terasa sesak.
campuran antara terkejut dan tersentuh. Sementara itu, Septian membeku, tatapannya menajam. Rahangnya mengeras dan suaranya mulai bergetar saat ia menahan emosinya. Ia melangkah lebih dekat. Napasnya berat. Kau pikir semudah itu menggantikanku, Alif? Alif menatapnya dengan tatapan kosong. Aku tidak menggantikan siapapun. Aku hanya berada di tempat yang kau tinggalkan. Hentikan omong kosongmu. Septian tiba-tiba berteriak. Matanya merah. Nadanya berubah. Antara marah dan putus asa. Ia melangkah cepat. Semakin dekat. Hingga jarak antara mereka hanya 1 inci. Tian, cukup. Riana mencoba menahannya. Tetapi tangannya didorong dengan kasar. Kemarahan yang selama ini terpendam di dada Septian akhirnya meledak. Ia mencengkram kerah baju Alif dan mendorongnya dengan keras ke belakang. Kau pikir kau siapa? Baru muncul? Sudah pura-pura jadi pahlawan? Alif menahan dorongan itu. Dengan satu tangan di dada Septian, wajahnya tetap dingin, tetapi tatapannya menajam, seperti pisau tajam yang siap menebas ego lawannya. Jika kau marah, hadapi aku dengan kepala dingin. Jangan sentuh Riana. Kau juga berani? Ya, suara Septian meninggi. Tangan kanannya mengepal erat. Napasnya berat. Riana mencoba menahannya. Tetapi langkah Septian sudah maju. Dalam sekejap, tinjunya melayang. Tetapi Alif berhasil menangkisnya. Tubuh mereka bertabrakan keras. Suara gesekan sepatu dan tarikan napas yang berat terdengar di antara mereka. Alif, berhenti. Tian, cukup. Riana berteriak panik. Dia mencoba menarik tangan Septian. Tetapi dorongan itu hampir membuatnya jatuh. Alif dengan cepat meraih bahunya, menahannya agar dia tidak jatuh ke tanah. Tindakan itu justru semakin menyulut api di dada Septian. Matanya berkilat liar. Wajahnya memerah karena emosi yang tertahan. Dia meraih sesuatu di dekatnya. Sebuah batu yang cukup besar. Mata Riana membelalak. Tian, jangan. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.